Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita, ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan antara Saudara Michael Halim dan Saudari Natalia Salim. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita. Pertama, mengingat ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan saat ini masih dalam masa pandemik COVID-19, dimohon kepada kita semua untuk memperhatikan dan memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang berlaku. Bagi jemaat atau tamu undangan, agar duduk pada bangku yang telah ditentukan dan tidak menduduki bangku-bangku yang diberikan tanda silang. Yang kedua, demi ketertiban dan keteraturan ibadah, kami mohon juga kerjasama jemaat dan para tamu undangan. Selain petugas fotografer yang telah ditugaskan, tidak dibenarkan mengambil gambar dan hanya diperkenankan mengambil gambar atau foto dari tempat duduk. Itu mohon menjadi perhatian kita bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kemurahan dan kasih-Nya, hari ini kita akan menjadi saksi peneguhan dan pemberkatan perkawinan dari Saudara Michael Halim dan Saudari Natalia Salim. Untuk itu, jemaat mari berdiri. Kita akan sambut kedua calon mempelai didampingi orang tua dan saksi yang akan memasuki ruang ibadah.
Dengan tetap berdiri, mari kita beribadah kepada Tuhan dan menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Tuhan kudus tersyukur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur pasal 127 ayat 1 menjadi nas pembimbing ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan Michael Halim dan Natalia Salim. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Terimalah salam, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan menyertai-Mu juga. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajah-Mu, Kau tetap yang suci, tiada terindah.
Silakan duduk. Mari kita nyatakan syukur dan madah pujian serta keyakinan kepada Allah sumber hidup kita melalui Mazmur pasal 57 ayat 8 sampai dengan 12 secara responsoria. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, Dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu ya Tuhan. Karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan dirimu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan dirimu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur berterima kasih untuk hari baru yang Tuhan karuniakan. Bagi Michael dan Natalia, beserta orang tua, saudara bersaudara, hari ini adalah hari yang istimewa. Karena itu ya Tuhan, kami mohon firman-Mu diberitakan bagi kami, sehingga setiap pengalaman, peristiwa, perkara dalam hidup ini, kami tahu dan kami percaya di dalamnya ada karya Allah bagi kami. Firman-Mu diberitakan, Roh Kudus menguasai, membimbing, menuntun kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab saat ini adalah dari kitab Mazmur pasal 127. Mazmur 127 yang menyatakan nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga.
Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Allah Putra Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara atau membaca kitab Mazmur, kata Mazmur dari kata tehillah atau tehilim yang artinya puji-pujian. Kita tahu Bapak Ibu yang kekasih bahwa Mazmur kebanyakan dari 150 pasal itu merupakan refleksi iman dari seorang raja Israel yang besar yang bernama Raja Daud. Bapak Ibu, Mazmur yang berisi 150 pasal ini dibagi di dalam 5 kelompok. Yang menarik adalah, kalau boleh saya pakai ilustrasi, setiap kali kita membaca Mazmur, kita seperti sedang berhadapan atau sedang ada di depan cermin yang besar. Seutuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki kita bisa lihat di sana. Kenapa? Karena di dalam Mazmur ini seorang pemazmur atau Daud atau juga Salomo atau ada pemimpin pujian, Korah, Asaf dan lain sebagainya mengungkapkan betul-betul bagaimana kehidupan mereka atau kehidupan kita sebagai manusia di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu kekasih, kita mendapati di dalam ayat-ayat dari Mazmur begitu sederhana. Begitu sederhana. Ada kata lapar di sana, ada haus di sana, ada kesepian di sana, ada ketakutan di sana, ada sukacita dan lain sebagainya. Dan itulah hidup kita. Namun bukan hanya bicara hidup, tapi bicara juga tentang siapa yang empunya hidup. Nah, Mazmur 127 yang kita baca pada saat ini dan sengaja saya pilihkan sebagai firman Tuhan untuk Michael dan Natalia. Oke, sebentar. Boleh dibantu Naomi atau Eki? Oke, Mazmur 127 kita bisa lihat di sana. Apa yang dikatakan di sana dari Mazmur 127? Bapak Ibu yang kekasih, jelas kata-katanya atau refleksinya bicara tentang siapa pusat kehidupan. Pusat kehidupan itu adalah Tuhan. Apa yang diungkapkan oleh Mazmur di sana, Bapak Ibu kasih, di sana dikatakan ada 4 hal. Yang pertama adalah bahwa Tuhan adalah yang membangun. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal, sia-sialah orang yang menjaga. Itu jelas. Bersama dengan Michael dengan Lia, ada orang tua, ada papa mama, ada mama dengan adik, dan ada keluarga. Bapak Ibu, kita sama-sama pahami dengan baik. Ketika kita menjalani hidup ini, bahwa hidup kita itu kita jalani bukan sendirian.
Setiap orang punya sejarah dalam hidup itu. Sebagaimana pemazmur juga katakan, ketika dia melihat dirinya, keluarganya, rasanya tidak mungkin kalau bukan Tuhan yang membangun. Dan Bapak Ibu kasih, siapa di dunia ini yang perjalanan hidup keluarganya tuh oke-oke saja, mulus dari awal sampai akhir? Rasanya nggak ada. Artinya apa Bapak Ibu kasih? Ketika ayat 1 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sialah usaha orang membangunnya. Ketika keluarga itu dibangun, manusia secara pribadi maupun keluarganya, dia jalani hidup ini, maka diumpamakan sebuah bangunan, kalau bukan Tuhan yang membangun, maka kita akan salah membangun, dan ketika ada hantaman, bukan tidak mungkin, bangunan itu akan roboh. Tuhan yang membangun. Sama seperti Michael dengan Lia. Michael saya kenal ketika saya dan keluarga bertugas di gereja Presbyterian Orchard 2013 sampai dengan 2017 awal. Saat ini juga secara live streaming jemaat dari GPO Singapura dan juga mungkin kerabat dan jemaat dari Palembang begitu ya, mengikuti ibadah kita. Waktu itu saya kenal Michael itu sebagai aktif di Komisi Pemuda, begitu. Nggak ada cerita banyak tentang Michael, Michael orangnya ya tenang-tenang saja, kalaupun ngumpul-ngumpul ya paling 1-2 kalimat begitu. Makanya ketika beliau hubungi, ada permohonan untuk pelayanan pemberkatan di sini, dan kemudian saya teruskan kepada majelis jemaat di sini, ada surat dari majelis jemaat GPO dan seterusnya, itu berproses semuanya. Tapi poin yang mau saya katakan Bapak Ibu, dalam percakapan kami kemarin, saya menginvestigasi gitu, Michael dengan Lia. Oh ternyata prosesnya itu 3 tahun yang lalu. Mereka kenalan, dan kenalannya itu dibantu sama Pak Januar, nah itu dia ya. Kenalan, ada nih saudara gue nih, ayo kenalan yuk. Bapak Ibu, itu kelihatannya sepele. Kalau bukan Tuhan yang membangun, rasanya kita tidak ada di sini. Dari Singapura ke Jakarta, Jakarta ke Palembang, baik lagi ke Jakarta, baik lagi ke Singapura, akan begitu. 3 tahun untuk LDR itu bukan hal yang mudah. Saya tanya sama mereka berdua kemarin, dari 3 tahun berapa persen kalian ketemu tatap muka? Bingung mereka jawabnya, berapa ya Pak? Oh kalau gitu pertanyaan diganti. Kalau pertanyaan salah, jawabannya juga salah gitu kan. Saya ganti, berapa kali dalam 1 tahun kalian ketemu? Paling 5 kali Pak. Nah kita bisa bayangkan Bapak Ibu, dari 365 hari kali 3, hanya 5 kali mereka ketemu. Kalau bukan Tuhan yang membangun, rasanya sih, mohon maaf ya Bapak Ibu, di Palembang itu kan lihat tidak hidup sendirian. Banyak itu ongkito galo di sana, kan gitu kan. Kalau orang Palembang bilang, ada Ibu Umboh yang besar di Palembang. Ibu Umboh besar di Palembang, di GPIB Peniel. Nah Bapak Ibu, Michael juga tidak sendirian di Singapura, banyak di sana gitu. Tapi kalau bukan Tuhan yang membangun, rasanya tidak mungkin ini ada. Lalu apakah kemudian hanya itu? Pemazmur katakan bukan hanya membangun, tapi Tuhan juga di sana dikatakan Bapak Ibu, Tuhan juga yang memelihara. Seperti tadi saya katakan Bapak Ibu yang kasih, 365 hari kali 3 hari, detik dan lain sebagainya. Dalam percakapan dan juga catatan tertulis saya sempat tanya begini, bagaimana kalau kalian berselisih paham atau konflik? Jawabannya adalah cepat-cepat telepon katanya. Bisa bayangin Bapak Ibu ya, bisa bayangin kita kalau konflik atau salah paham, pasangan kekasih ngomong aja itu perlu berapa waktu? Ini lewat telepon begitu. Pemazmur katakan hidup keluarga itu tidak mudah. Tuhan yang kita percaya itu dia bukan hanya membangun supaya bangunan itu kuat, tapi Tuhan juga memelihara. Bapak Ibu menarik kata-kata dari pemazmur dikatakan di sana, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur.
Saya harus baca ayat itu Bapak Ibu supaya kita tidak salah mengerti. Kenapa? Nanti ada orang bilang begini, waduh puji Tuhan, ternyata gak usah susah-susah, tidur aja Tuhan berkati. Nah, kan gawat. Kalau gitu tidur aja sepanjang hari supaya berkat banyak. Oh, itu keliru. Pemazmur mengungkapkan dengan ungkapan ini bahwa di saat terlemah, di saat tidak berdaya, di saat kita tidak sadar, tidak out of control, kita tidur, kalau belum tidur, dia tidak bisa mengontrol diri. Pada saat itu dalam keadaan yang, kenapa pencuri datang ketika orang tidur? Ya di saat itulah orang tidak bisa punya kontrol gitu. Tapi di saat itulah, kata pemazmur, Tuhan tunjukkan pengendalian Tuhan. Otoritas Tuhan, pemeliharaan Tuhan Bapak yang kasih, bukan hanya ketika nanti Michael dengan Lia hidup sebagai suami istri banyak berkat, bukan. Tapi kalau kita membaca secara luas tafsiran dari ayat yang kedua, ketika dalam kondisi terlemah pun Tuhan tetap jaga. Itu kesaksian pemazmur. Tuhan bukan Tuhan yang gila pujian. Ketika banyak berkat, ayo puji-puji saya gitu. Nah, saya akan kasih berkat. Enggak. Ketika dalam kondisi terlemah pun, Tuhan tetap dekat. Jangan ragukan itu. Michael dengan Lia, Tuhan membangun kalian dan Tuhan juga memelihara kalian. Kemudian yang ketiga dikatakan oleh pemazmur, Tuhan bukan hanya memelihara, tapi juga Tuhan menetapkan. Kesempatan melayani di Singapura, salah satu yang saya petik di sana adalah bagaimana melihat kecanggihan teknologi, khususnya teknologi medis. Pernah ada anggota kami yang karena diabetes begitu, hanya kesleo kakinya, kemudian dibebat kakinya, bagian tumitnya, dipikir itu biasa, ternyata diabetesnya itu di dalam, menggerogoti. Sampai akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Sampai kakinya itu harus, di SGH itu dikatakan harus diamputasi. Tapi kemudian beliau seorang yang memang aktif di paduan suara, lalu beliau katakan, waduh saya nggak mau, masih muda udah diamputasi gitu. Waktu itu masih ada pendeta Chandra. Lalu kemudian akhirnya pindah ke rumah sakit yang lain, lalu dilayani, diperiksa oleh seorang dokter yang memang juga seorang yang punya passion, punya kerinduan untuk bermisi. Dan kata-kata beliau katakan begini, saya hanya berusaha, kamu banyak berdoa. Dan waktu saya visitation ke rumah sakit, saya lihat Bapak Ibu di ruang rawatnya itu bagaimana kakinya sebelah kiri itu tulang kaki kiri itu udah tidak ada dagingnya, tinggal tulang. Jadi direka ulang Bapak Ibu. Dan setelah itu dalam perjalanan proses sembuh dan kembali pulih. Tapi kata kuncinya di sana dikatakan kalau Tuhan berkenan. Nah hal yang sama juga pemazmur katakan begini, ketika berkeluarga, kemarin menarik saya tanya sama Michael sama Lia, kenapa sih kalian mau menikah, yakin nih mau menikah gitu. Yakin Pak katanya. Apalagi kata-kata Michael, sudah umur juga katanya. Emang udah berapa sih gitu. Michael bilang ya saya udah 35, Lia juga udah 30 lebih nih dan seterusnya. Bapak Ibu itu hal yang wajar. Justru ketika kita mengenali keberadaan kita, maka kita merencanakan dan menyiapkan itu. Tapi tetap yang menetapkan adalah Tuhan. Kerinduan sebagai suami istri, nanti Tuhan karuniakan anak. Ayat 3 dan 4 katakan apa? Tuhan yang menetapkan. Ini nanti 3 bulan ke depan, entah mamanya Michael, entah mama dan papanya Lia, mulai angkat-angkat telepon atau WhatsApp. Gimana Lia kabar? Baik-baik? Itu kode. Baik Ma gitu. Michael sehat? Sehat Ma gitu. Terus gimana? Tanda-tanda? Itu dia. Namanya orang tua kan punya rindu juga kan ya, menimang cucu dan sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan yang menetapkan. Michael dengan Lia, Tuhan membangun, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menetapkan, dan pada akhirnya kata pemazmur,
Tuhan juga yang memberi. Tuhan membangun dasarnya, Tuhan memelihara, Tuhan menetapkan apa-apa yang akan Tuhan kasih. Dan kemudian Tuhan tuntun untuk jauh ke depan sana. Makanya di situ dikatakan, ketika ayat 5 yang bagian terakhir, berbahagialah orang yang telah membuat tabung panah, penuh tabung panahnya dengan semua itu, ia tidak akan mendapat malu, sebab apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. 5-10 tahun ke depan, ketika nanti saya ketemu Michael dengan Lia, entah di Singapura, entah di Palembang, entah di Jakarta, saya nggak akan tanya begini, Michael, udah naik promosi jabatan? Enggak, saya nggak akan tanya itu. Dia gimana? Betah di Singapura misalnya? Enggak, saya nggak tanya itu. Tapi saya akan tanya, gimana? Tuhan karuniakan anak-anak? Anak-anak sehat? Baik semuanya? Michael dengan Lia akan menjawab, baik dan sehat. Begitupun orang tua. Tidak akan menuntut istana, kalaupun Michael dengan Lia bisa menyediakan istana. Tapi yang dirindukan adalah siapa yang mengisinya. Dan itu juga menjadi doa kita. Michael dengan Lia, Mazmur 127 merupakan salah satu mazmur, dan di dalam mazmur itu sendiri, dan bahkan firman Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang menyediakan, Allah yang memberi, Allah yang mengasihi, Allah yang selalu hadir, omnipresent dalam setiap pengalaman hidup kita, termasuk dalam hidup keluarga. Karena itu, ketika sebentar akan diteguhkan dan diberkati, dan setelah ini juga nanti ada pencatatan sipil, saya mau katakan begini buat Michael dengan Lia dan buat kita semua. Ini di gereja Kana, di tempat Tuhan Yesus melakukan mujizat pertama, air menjadi anggur. Di situ ada, saya pimpin doa untuk rombongan meneguhkan janji perkawinan. Apa yang mau kita refleksikan dari Mazmur 127 ini? Firman Tuhan dengan sangat jelas menyebutkan, memberikan kesaksian. Mujizat pertama yang Tuhan lakukan ketika dia memulai pelayanannya. Di mana? Di dalam keluarga. Michael dengan Lia, jangan cari siapa-siapa dalam perjalanan hidup kalian berdua, bahkan ketika nanti ada anak-anak. Dalam hidup kalian berdua dengan anak-anak, ketika ada suka dan senang dan lain sebagainya, atau bukan dalam sebaliknya, hanya cari Tuhan. Karena dia hadir, bukan hanya di baitnya yang kudus, tapi juga di dalam keluarga. Dari Singapura ke Jakarta, ke Palembang, dan akhirnya ke Kasih Karunia. Bagus ya, Kasih Karunia ya? Iya. Ini gambar maketnya Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang ikut live streaming, lihat ini gambar maket gedung waktu mau dibangun. Gedungnya benar seperti begini, cuma memang tidak ada menaranya. Tapi, nah ini gedung aslinya, dan ini lingkungan aslinya. Hari ini kita percaya perkara iman terjadi. Bahwa Tuhan berkenan membangun hidup rumah tangga. Buat Michael dengan Lia, mempersatukan dua keluarga, dan kita juga percaya Tuhan memelihara. Dan dari sinilah nanti Michael dengan Lia akan melanjutkan perjalanan hidup. Beribadah, bersekutu, bersama-sama dengan jemaat Gereja Presbyterian Orchard Singapura. Pemazmur katakan, Tuhan yang membangun, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menetapkan, dan Tuhan juga yang memberi. Michael dengan Lia, berkat yang Tuhan berikan hari ini, terus dipegang, terus dipelihara, dan diteruskan juga ketika Tuhan hadirkan anak-anak, ketika kalian membangun relasi dengan orang tua dan mertua, ketika kalian hadir di persekutuan jemaat, dan juga di tengah masyarakat. Be blessed to be a blessing. Tuhan memberkati kita. Amin.
Kita menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu dari Semula Telah Kau Tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat, mari berdiri untuk bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman. Dengan hati dan mulut masing-masing kita mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat, kita berkumpul di sini untuk meneguhkan kedua warga gereja, Saudara Michael Halim dan Saudari Natalia Salim, dalam perkawinan kudus. Dan untuk memohon berkat Tuhan atas perkawinan mereka. Sebelumnya, dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen. Allah sejak semula menetapkan manusia untuk hidup sebagai suami istri yang beriman dalam kasih setianya. Allah, Bapa yang Maha Kuasa, menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Rasul Paulus menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi. Suami istri harus selalu hidup dengan syukur serta penuh tanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa maka perkawinan diperhadapkan dengan kesukaran dan tantangan, pergumulan dan pencobaan, serta masalah-masalah kehidupan bahkan kedukaan. Namun Kristus telah menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya serta bertekun dalam doa dan membaca serta melakukan firman-Nya. Sebab itu, hai istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika dia yang tidak taat pada firman Tuhan, tanpa perkataan, dimenangkan oleh kelakuanmu, jika dia melihat bagaimana murni dan salehnya hidupmu. Demikian juga kamu, hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hormatilah dia sebagai teman pewaris dari kasih karunia,
yaitu kehidupan kekal. Dalam kasih, hendaklah suami istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai kepada kesudahan zaman. Demikian penjelasan tentang perkawinan Kristen. Supaya sisi rumah tangga hidup beralaskan firman Allah, maka kepada Michael dan Natalia, kedua calon mempelai, dimohon untuk berdiri untuk mendengar amanat perkawinan Kristen. Pertama, hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan hidup sekarang maupun kebutuhan hidup yang akan datang, sehingga menjadi berkat di tengah kehidupan jemaat maupun masyarakat. Kedua, hendaklah suami istri menjadi persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan. Suami istri membangun dan mengatur rumah tangga dengan baik, harmonis dan bahagia. Ketika Allah mengaruniakan anak-anak, maka suami istri sebagai orang tua bertanggung jawab mengasihi, mengasuh, dan membimbing anak-anak dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Juru Selamat. Ketiga, hendaklah suami istri menjalankan hidup bersama dalam kesetiaan dan kekudusan perkawinan, menjaga tubuh dan hidupnya sebagai bait Roh Kudus. Saudara Michael Halim dan saudari Natalia Salim, apakah saudara berdua berjanji untuk sedia dan setia melakukan amanat perkawinan Kristen ini? Kepada orang tua saudara Michael Halim, mama dan juga adik terkasih, mewakili almarhum ayah terkasih, papa terkasih, dan juga orang tua dari saudari Natalia Salim, terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluargamu dan doakanlah mereka. Sekarang saatnya Michael dengan Natalia akan datang kepada orang tua untuk menyatakan terima kasih. Mama Michael didampingi oleh Jackson, adik dari Michael, yang mewakili almarhum papa terkasih. Michael akan membawa Natalia ke orang tua untuk menyatakan terima kasih. Selanjutnya, Lia membawa Michael kepada orang tua untuk menyampaikan terima kasih kepada orang tua. Ya, pelan-pelan saja.
Bapak Ibu kekasih, jemaat Tuhan, orang tua, Michael dengan Natalia akan mengucapkan janji perkawinan. Saudara Michael Halim dan saudari Natalia Salim, sekarang di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami istri beriman, guna mewujudkan rumah tangga Kristen dalam terang kasih karunia Yesus Kristus. Maka sekarang kami mengundang saudara berdua untuk saling mengucapkan janji setia. Mempelai laki-laki mengucapkan janji. Saya, Michael Halim, menyambut engkau, Natalia Salim, menjadi istriku. Saya berjanji untuk tetap setia dan untuk mengasihi engkau, baik dalam suka dan duka, serta tidak akan meninggalkan engkau. Bahwa saya juga akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana yang diwajibkan sebagai suami yang penuh iman dan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mempelai perempuan akan mengucapkan janji. Halim sebagai suamiku dan berjanji untuk tetap setia dan mengasihi engkau baik dalam suka dan duka, serta tidak akan meninggalkan engkau, bahwa saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih seperti sebagaimana wajib diperbuat oleh istri yang beriman kepada Yesus. Saudara Michael Halim dan saudari Natalia Salim, kalian berdua sudah mengucapkan janji. Cincin ini bulat, tanpa awal dan tanpa akhir, untuk melambangkan bagaimana Kristus mengasihi kita tidak pernah berakhir. Dengan dasar ini, maka ketika saudara berdua saling mengenakan cincin ini, saudara berdua mengikat janji perkawinan dengan kesediaan dan kesetiaan untuk mewujudkan kasih Kristus dalam kehidupan sebagai suami istri dan rumah tangga yang selalu mengasihi dengan setia dan tidak pernah berakhir. Mempelai laki-laki akan mengenakan cincin kepada mempelai perempuan. Saya, Michael Halim, berikan dan pasangkan cincin ini sebagai lambang cinta kasih dan tanda kesetiaan pada engkau. Sekarang mempelai perempuan mengenakan cincin buat mempelai laki-laki. Saya, Natalia Salim, memberikan sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaan. Mendengar janji setia saudara berdua dan berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut diri mempelai jemaatnya, maka kami meneguhkan perkawinan saudara berdua dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati saudara berdua, karena untuk itulah saudara berdua dipanggil menjadi satu. Amin. Kedua mempelai akan menerima berkat Tuhan, dipersilakan untuk berlutut. Orang tua, keluarga, dan kita semua dimohon untuk berdiri. Hiduplah menurut janjimu, hayatilah tugas dan tanggung jawabmu, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus,
yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini, memberkati dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan, dan kasih kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya. Orang tua, keluarga, dan kita semua dipersilakan duduk. Ya. Iya, ke sini. Oh, gitu. Oke. Mempelai laki-laki Michael Halim akan memberikan cium kasih kepada Natalia Salim yang adalah istrinya. Oke. Baik. Bersama mempelai dan kedua saksi dengan P1 kita akan ke sebelah kanan sana. Bapak Ibu P2 sampai 4 boleh kembali ke tempat. Kita menandatangani buku registrasi. Mari digandeng. Ya. Bapak Sohwat dan Saudara Jackson Halim. Ya. Oke, Michael dulu boleh? Ini Michael, ya. Oke, Lia. Kemudian Bapak Jackson, ya. Di sini, ya. Oke, Bapak Sohwat. Di sini, iya. Oke, Pak. Ya. Nanti dijawab. Ya. Ya, mari kita kembali ke sana. Pelayan satu ibadah ini Penatua Bapak Togab Sijabat mewakili Majelis Jemaat dan Jemaat GPIB Kasih Karunia Ciledug akan memberikan Alkitab dan menyerahkan surat perkawinan gereja kepada kedua mempelai. Natalia Salim melalui gereja GPIB Kasih Karunia Ciledug menyerahkan surat kawin sebagai bukti bahwa Michael Halim dan Natalia Salim sudah diberkati Tuhan melalui pernikahan kudus menjadi rumah tangga yang baru, menjadi suami istri. Di sini juga ada Alkitab, jadikanlah firman Tuhan untuk menjadi dasar rumah tangga dalam menjalani perjalanan rumah tangga hidup yang baru dari sekarang sampai kekal. Michael dengan Lia boleh menghadap ke jemaat. Iya. Michael yang pindah aja. Ya, oke. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir di gedung gereja Kasih Karunia
maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, baik yang ada di Jakarta, di Palembang, bahkan di Singapura. Inilah keluarga yang baru, keluarga Michael Halim dan Natalia Salim. Sambutlah mereka sebagai bagian dari persekutuan keluarga Allah. Dukunglah dan doakanlah mereka, sehingga dapat terus mengambil bagian dalam kehidupan persekutuan, pelayanan dan kesaksian jemaat, bahkan bersaksi di tengah kehidupan masyarakat, nama Tuhan dimuliakan. Michael dengan dia boleh menghadap ke depan lagi. Ya, terbalik. Oke. Boleh silakan duduk. Bapak Ibu, mempelai dan juga jemaat, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, Maha Kasih, Maha Hadir dan Maha Setia, kami bersyukur berterima kasih untuk sebuah peristiwa penting yang terjadi di tengah-tengah dua keluarga melalui bersatunya anak mereka, Michael Halim dan Natalia Salim, yang diteguhkan dan diberkati perkawinan mereka oleh berkat Allah sendiri. Bapa di surga, kami percaya Engkau yang berkehendak membangun, menetapkan, memberi, dan juga memelihara. Engkau juga yang akan terus menyertai setiap langkah kehidupan dari Michael dan Natalia. Bahkan ketika Engkau menetapkan kehadiran anak-anak bagi mereka, dan Engkau juga yang memberi memelihara kehidupan hari-hari mereka di depan sana. Kami bersyukur dan kami percaya akan kasih dan setiamu. Hal yang sama kami juga mau bersyukur bersama dengan Papa dan Mama dari Natalia beserta kakak-kakak terkasih, saudara-saudara. Demikian pun bersama Mama dari Michael dan juga adik dari Michael dan keluarga. Tuhan, Engkau peliharakan kedua keluarga ini sehingga mereka pun dalam sukacita dan syukur terus menjalani kehidupan dalam keyakinan akan pemeliharaan Tuhan dan terus boleh bersaksi tentang karya Tuhan dalam hidup mereka. Kami jemaat-Mu yang boleh bersyukur menyaksikan karya Tuhan melalui ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan Michael dengan Natalia, baik kami di Kasih Karunia Ciledug maupun juga saudara kami jemaat Tuhan di Palembang, maupun juga jemaat saudara kami di Gereja Presbyterian Orchard Singapura. Tuhan, Engkau meneguhkan kami, setiap kami, teristimewa kami yang telah Tuhan karuniakan kehidupan keluarga dan rumah tangga. Tuhan peliharakan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau setelah ibadah ini masih ada rangkaian acara dan kegiatan yang dilakukan oleh kedua mempelai, orang tua keluarga. Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, Tuhan sempurnakan, dan segala puji hormat dikembalikan hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami, bersyukur untuk ibadah kami, bersyukur untuk semua yang boleh kami lakukan. Karena kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha kami membangunnya. Bapa di sorga, terimalah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab dari kitab Amsal pasal ketiga ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kedua mempelai, orang tua dan keluarga menyampaikan persembahan syukur perkawinan.
persilakan bait yang selanjutnya. Setiap hari amatku tiada putusnya, hendak ku puji namamu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sambutan dan ucapan selamat. Yang pertama, ucapan selamat dari Majelis Jemaat disampaikan oleh Ketua II Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Bapak Penatua Edward Katu'u. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya keluarga yang saat ini bersukacita, bersyukur, keluarga Halim dan keluarga Salim, dan lebih khusus lagi bagi Saudara Michael dan Saudara Natalia. Bersyukur kepada Tuhan kalau ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan ini boleh terlaksana dengan baik. Saya mau kasih istilah peristiwa sakral ini spesial banget. Seingat saya ini yang pertama kali terjadi dalam sejarah pelayanan GPIB Kasih Karunia. Mengapa? Proses peneguhan dan pemberkatan perkawinan ini terjadi di dua negara. Ya, diawali dengan kelas pranika, kelas bina pranika di Gereja Presbyterian Orchard Singapura, dan berakhir atau dilaksanakan ibadah pemberkatan dan peneguhan dan pemberkatan ini di Indonesia, di Banten, Tangerang Selatan, di GPIB Kasih Karunia. Oleh karena itu, pada kesempatan ini atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami oleh keluarga, kedua mempelai, bahkan Gereja Presbyterian Orchard Singapura, Bapak Pendeta Petrus Budi Setiawan, dan seluruh majelis yang ada di sana. Atas kepercayaan kami boleh melaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan ini. Mudah-mudahan ya kita katakanlah kerjasama ini boleh berlanjut terus. Tidak menutup kemungkinan ada jemaat Kasih Karunia yang nanti akan menikah di Singapura gitu. Ya, Pak Pendeta Petrus ya, dan majelis jemaat yang ada di Gereja Presbyterian Orchard Singapura, kita berdoa supaya ini boleh menjadi satu kerjasama yang baik gitu ke depannya. Kemudian pada kesempatan yang penuh syukur dan sukacita ini, atas nama Majelis Jemaat bahkan seluruh jemaat GPIB Kasih Karunia, kami menyampaikan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup yang baru bagi Michael dan Natalia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga yang baru ini dan juga menjadi berkat, keluarga yang menjadi berkat bagi banyak sesama.
Terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari kedua keluarga mempelai. Kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini hadir di gereja Kasih Karunia Ciledug untuk mengikuti ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah kedua anak kami, Michael Halim dan Natalia Salim. Kami sebagai keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan ini di mana Bapak Ibu sudah boleh meluangkan waktu hadir di tempat ini. Kedua mempelai kami sebagai orang tua berpesan agar ingatlah akan firman yang terambil dari Mazmur 127 tadi yang menjadi landasan bagi Michael dan Natalia, bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dan juga Tuhan akan memelihara, menuntun untuk hidup selanjutnya ke depan. Saya percaya bahwa peneguhan dan pemberkatan di tempat yang diselenggara di tempat ini yang merupakan gereja Kasih Karunia. Saya harap sebagai orang tua kalian berhidup di dalam kasih. Karena hidup dalam kasih pasti karunia itu akan datang dengan sendirinya. Jadi ke depan biarlah selalu hidup dalam cinta kasih Michael. Pada kesempatan ini juga saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak hamba Tuhan, Pak Pendeta Abraham Ruben Person yang merupakan teman Michael dari Singapura. Saya percaya bahwa sudah banyak bimbingan yang Bapak berikan untuk Michael. Saya terima kasih untuk Pak Pendeta. Begitu juga kepada Bapak Ibu Majelis Penetua dan Diaken serta perangkat gereja lain, yaitu P1 Pak Penetua Bapak Edward, P2 Penetua Timotius Saliman, P3 Penetua Togap Sujabat, keempat Diaken Ibu Nyonya Norce Umbu. Terima kasih banyak saya sampaikan karena sudah berusaha untuk melayani kami di pagi ini. Juga untuk pemusik Ibu Nyonya Sri Puspa Adu, pemandu lagu Nyonya Nakharia Suryadi, serta petugas Satgas Ibu Diana Lanawi dan Nyonya Kurnia Sijabat, serta multimedia Saudari Hiskia Ritonga dan operator Saudari Naomi Rainama. Kami dari pihak keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Kita tidak bisa membalasnya, hanya kita berdoa supaya Tuhan saja yang membalas semua kebaikan Bapak Ibu di dalam pelayanan ini. Terima kasih kepada Pak Pendeta. Terima kasih kepada Bapak Sohwat. Kalau info dari Natalia, Bapak Sohwat ini BPPJ di salah satu jemaat GPIB, Pak ya? Sumber Kasih. Oke, ya.
Terima kasih Pak Sohwat mewakili keluarga yang sudah menyampaikan sambutan. Bapak Ibu sekalian dan kedua mempelai, kita akan terima berkat Tuhan. Nanti setelah berkat Tuhan, nanti para pelayan bersama dengan mempelai dan orang tua kita akan doa tutup, begitu di sini saja. Setelah itu nanti dari WO akan memandu untuk dokumentasi foto, begitu ya. Baik, mari Bapak Ibu sekalian kita berdiri. Mempelai terkasih, orang tua, keluarga dan jemaat, pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat dan bangsa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dengan persekutuan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya.
Ya, kami serahkan kepada WO untuk boleh mengatur prosesi untuk foto-foto. Oke, pertama-tama pendeta silakan dengan pengantin. Silakan majelis bisa bergabung. Orang tua boleh bergabung dengan para pendeta. Oke, terima kasih Pak Pendeta bisa meninggalkan. Sebentar ya.